Jujur, setuju gua. Intinya bukan di TikTok, semua orang juga pasti ada bohongnya. Setuju gua, ada munafiknya. Gue pun pribadi ada munafiknya gitu loh. Makanya gue bilang setiap hari gue selalu belajar sampai mati, gue belajar. Belajar tuh sampai mati, bukan perkara lu hidup doang. Nih gue bilang ya, lu nontonin gue karena lu pengen ngeliat keindahan, karena lu demen kan ngeliat body gue apa segala macam, iya kan? Sama halnya tuh perempuan-perempuan yang nontonin Kak Justin, karena demen ngeliat Kak Justin. Jadi dia tuh munafik semua. Iya bener Kak, iya kan? Munafik, udah lu termasuk munafik, lu nggak boleh ngebela orang kayak gitu. Lu boleh demen sama host lu, tapi jangan sampai lu zolim sama host lainnya. Munafik. Makanya jarang Til ada cewek-cewek. Cewek tuh ya, yang mau bercerita yang kayak gue ini jarang. Lu cari deh host TikTok yang mau jor-joran cerita tentang masa lalu suram gue. Iya kan? Walaupun cerita gue yang gue bilang kan sama lu semua, gue bilang ada plus dan minusnya. Ada pro dan kontranya. Jarang. Banyak tuh perempuan tuh ya lah. Dia ngefans tuh. Dia demen ngeliat cowok ganteng. Ya kan? Dia demen ngeliat laki ganteng tuh. Belanya sampai mati-matian. Di sini baru hosting katanya. Boro-boro kakak dibaca aja kagak katanya. Mungkin dia gimana sih Kak? Mungkin diri gimana? Iri udah pasti Kak. Iri udah pasti. Iri mah udah pasti Kak. Orang kalau yang ngerti attitude ya, kalau dia nggak menerima pendapat gue yang tadi nih, pendapat gue nggak diterima nih sama dia. Paling enggak dia tidak menulis kolom komentar, berkomentar dulu. Dia mendengarkan dulu nih, sampai gue selesai, baru dia cerna. Itu orang yang bener. Kalau dia perempuan bener ada isinya. Perempuan kosong semua anjing, nggak ada isinya. Gimana mau denger, ya kan? Orang kalau ada isinya, punya etika, punya attitude, didengar dulu sampai selesai. Orang belum selesai udah dipotong ya. Udah salah paham aja lu. Salah paham aja udah. Gue mau jelasin sampai berbuku-buku juga ya kan. Capek Til, nggak nyambung. Orang ngomong sama orang bego. Aduh, umur berapa Til? 35 gue Kak. Gue umur 35. Mungkin dari sana gunung kembar kakak katanya. Iya mungkin dia kurang mantep ya kan. Kurang mantep kayak gue. Gue pamer deh tuh, biarin aja. Gue pamer. Tapi jarang juga Kak. Jarang juga ada laki-laki ya. Mohon maaf nih, bukan cuma perempuan. Jarang juga ada laki-laki yang berpikir. Kita kan main TikTok nih Kak ya. Kita main TikTok kayak gue nih suka pakai baju-baju yang terlihat gunung galunggung gue gitu kan ya. Disangkanya buat mamer, biar makin panas. Iya gue mau makin jadi Kak, gue mau makin jadi. Mamer atau apa, kan gue dibilang, gue memang suka pakai baju-baju terbuka. Suka gue Til, karena gue tuh suka ngontrol badan gue. Harus pamer lah, bener lah. Namanya kita punya pamer, kalau lu isinya kosong gak punya tete, apa yang mau dipamerin? Mau dipamerin apa kalau isinya kopong? Ya kalau ada ya dipamerin, bener gak say? Gila lu. Yang lu jual gue beli, betul. Nggak kupandang barang bagus, kupandang dosa. Anjay, Camrut. Bener punya kok nggak dipamerin, bener gak? Pamerin lah. Lu ngiri berarti lu nggak punya, lurus badan lu gitu. Bego kadang-kadang nih perempuan yang pengen punya tete gede aja tuh sampai OP lu bayangin tuh. Sampai OP dia saking pengen punyanya. Lah gue natural ya kan. Kayak triplek dia. Gue natural ya gue pamerin, gue nggak pakai OP gue pamerin. Bener gak? Ngapain? Munafik banget lu. Lu nggak mamer-mamerin di TikTok tapi lu pamer ke laki-laki yang lu demen. Lu buka-buka deh tuh ya kan, lu sodorin tuh yang gak ada isinya. Cuma Kak, kalau misalkan gak dari turunan harus di OP, suntik gak bisa.
Kalau misalkan nggak dari turunan, gue tuh dari turunan kak. Kalau nggak dari turunan, lu mau disuntik nggak bakal bisa gede. Harus di OP. Percuma. Harus di OP. Nggak ada gue tato kupu-kupu, Til. Atau gue bukan kupu-kupu. Bukan. Sama dia suntik. Nggak bakal, Kak. Disuntik juga nggak bakal gede dia. Mau ditiup juga nggak bakal gede. Mesti di OP. Kalau boleh tahu OP itu apa? Operasi, Kak Wayudi. Harus dioperasi. Nggak bisa gede kalau nggak dioperasi. Percuma. Kalau dari turunan tuh udah pasti lu mau dibentuk lagi juga masih mantep. Kalau dosa aku pandang aja. Apalagi kalau dikasih orang gila. Disuntik nanti jadi penyakit. Enggak, gue nggak pernah. Gue nggak disuntik, Til. Gue tuh turunan. Nggak ada gue disuntik-suntik. Salam kenal juga, Kak. Ada gue suntik-suntik. Gue mah asli turunan. Gue pamer lah, ya kan punya, ya kan asli gede, nggak pakai suntik-suntik, nggak pakai apa-apa, gue pamer. Nape? Ngiri? Ya lu nggak punya, makanya jangan kayak telur ceplok gitu. Gue nggak putih kak, kulit gue brown, makanya gue bule-bule demennya sama gue tuh. Gue nggak putih. Udah gue kate badan gue tuh modelannya kayak apa? Kayak gemblong puncak, lu tau gemblong puncak kak? Warnanya coklat, bulet. Nah udah gue kayak gitu. Iya maksudnya kalau disuntik jadi penyakit. Betul, kalau disuntik jadi penyakit bener. Gue kayak gemblong puncak, Til. Deh. Gitu aja deh. Ngebolong apa kak? Gemblong. So mateng kak katanya. Iya so mateng. Brown lah pokoknya. Masih mending telur kak daripada lada triplek. Kan gue yang ngomong ya udah loh. Nggak, intinya kita nggak boleh lah merendahkan perempuan. Walaupun nih ada nih perempuan nggak tidur kak, belum Karyo. Ada nih perempuan yang mungkin badannya belum berisi gitu ya. Mungkin dari turunannya emang kurus gitu kan ya. Tapi maksud gue kalau misalkan ada perempuan yang maaf nih, lu ngecengin perempuan yang teteunya gede terus teteu lu nggak ada. Ini buat khusus yang perempuan julid aja nih. Gue ngejelasin buat perempuan julid nih ya. Maksudnya lu sadar diri, lu banyak-banyak berkaca gitu ya. Ntar takutnya tuh laki ya kalau misalkan lagi mau megang teteu lu kepleset, kejedut, ya kan? Bahaya. Bener gak, Til? Gitu. Jadi lu nggak usah ngeceng-ngecengin cewek yang montok gitu. Sadar diri, banyak-banyak ngaca. Sama banyak-banyak diperes, ya. Biar melembung tuh teteunya. Mau maaf nih, kita ngatainnya sama yang julid, bukan perempuan-perempuan yang gak julid. Kalau perempuan-perempuan yang julid, gue support lu, demi Allah, gue support. Mau kata lu badan lu kerempeng, gue support lu, tenang aja lu temenan sama gue. Kalau bisa, gue bisa bikin badan lu jadi bagus. Ayo, kita cari duit yang banyak. Bener, gue mah begitu aja, repot-repot bener. Tapi kalau yang julid, abis lu sama gue. Mau ngecengin apa lu? Mau, ayo adu-aduan teteu deh. Aduh-aduan teteu gak tuh anjing. Gila bercanda Til. Jangan serius-serius Til. Ngeri gue ada orang-orang baper masuk sini anjing. Udah King udah katanya. Kak dari Jakarta mana? Adalah pokoknya Jakarta lah Til. Ntar kalau gue kasih tahu dirundung warga gue. Kok jadinya aduh-aduan teteu. Ya kesel gue lagian. Sebel aja gue. Tampol-tampolan. Iya gue tabok-tabok ya. Dia gue tabok juga langsung dia tuh stroke. Tabak pakai teteu langsung menyon ya kan, langsung jadi stroke. Gue bilang rame bener loh. Ayo absen dulu lah, laporin absen. Bisa ketemuan gak bisa kakak. Absen lah. Thank you yang udah follow ya. Ingat ya Til, buat yang follow gue yang baru follow gue dengerin sekali lagi. Gue kasih tahu. Gue live itu cerita Jorse ya, cerita bercocok tanam antara Titiu dan Meme bertemu menjadi satu. Jadi kalau lu yang sudah punya sertifikat surga, jangan masuk dan jangan follow TikTok gue. Oke, ini buat orang-orang yang suka aja. Gue udah ngomong dari awal ya, buat yang suka-suka aja. Kalau lu ngerasa nggak suka, lu ngerasa gue dajal, gue setan, gue iblis, lu blok. Oke, jangan di follow. Kalau lu ngerasa lu belum punya sertifikat surga
dan lu nggak munafik orangnya, masuk ke sini. Kita seru-seruan di sini. Ya, masuk di sini kita seru-seruan. Pokoknya intinya gue dibilang dari awal, buat yang suka-suka aja, oke? Dan kalau kalian denger cerita bercocok tanam gue, anggap itu bukan sekedar untuk bikin Bruno kalian berdiri tegak, tapi adalah ilmu yang akan nanti kalian bisa pakai kalau kalian menikah gitu. Kalau kayak tadi Kak Justin bilang, kenapa gue bisa ngasih tahu orang kalau misalkan gue aja belum menikah?